Cepet banget. Hai guys, balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno di segmen baru Kepoin Tekno, Kepoin Weekend. Kepoin Weekend ini bakalan ngebahas gadget-gadget yang asik nih dipakai atau dimainin di saat libur ya. Dan ya, ini adalah Remo S Max ya, yang 4-wheel drive ya, dan ukurannya ini skalanya 1:16, jadi nggak terlalu besar ya, tetapi udah cukup buat seru-seruan nih. Dan di sini ada beberapa komponen ya yang dijelasin di sini. Kayak misalkan dia gear hubnya udah pakai metal, kemudian spur gearnya juga metal, terus kemudian dia juga differential gearnya metal. Jadi udah metal semua ya, kuat ya, nggak gampang rontok. Nah, kemudian yang menarik ya dari Remo S Max ini, dia juga upgradable. Jadi beberapa partsnya bisa di-upgrade. Kayak di sini ada cukup banyak ya parts yang bisa di-upgrade, termasuk juga gearnya sama shock breakernya nih bisa di-upgrade guys. Jadi kalau kalian nggak sekedar main tetapi pengen hobi, bener-beneran hobi, dan pengen mengupgrade untuk memaksimalkan kinerja dari RC ini, itu bisa ya. Langsung aja kita buka ya, daripada penasaran, sekaligus bakal kita mainkan nanti di outdoor guys. Seru ya, karena weekend main beginian. Wow, asik nih. Dia nggak terlalu besar ya mobilnya, jadinya ini bisa kita mainkan di tempat-tempat sempit ya. Terus kemudian selain mobilnya kita dapat juga, wah ini ada panduannya ya, dan panduannya tebel banget, ini kayak buku gitu guys ya. Terus di sini juga ada ada beberapa kunci-kuncinya ya, barangkali kita mau beres-beres atau mau bongkar-bongkar, itu ada 2 kunci juga ya. Terus ada juga ini kayak apa nih, locknya ya, penjepitnya untuk di sini. Itu ada cadangannya. Jadi kita kayak gini biar kita nggak bosen ya, karena gadget mainstream kan kadang sometimes bikin bosen juga perkembangannya. Jadi kita weekend kita main-main guys, biar nggak stres. Nah, ini kita juga dapat. Nah, ini kontrolernya gede ya ternyata. Nah, segini. Dan dia ini 2,4 GHz ya. Nah, ini bisa dibuka ya. Di sini ada beberapa kayak knobnya. Ini ntar bakal gue jelasin lah ya fungsinya apa dan gimana cara setupnya. Terus kemudian, nah ini adalah chargernya ya, dan chargernya kecil banget ternyata. Ini chargernya cuman segini, charger baterainya, dan dia langsung ke port USB, jadi bisa pakai kepala charger ya. Nah, ini tuh chargernya, dia outputnya 12,5 watt ya. Terus kemudian ini apa lagi nih? Ini kayaknya bukan dapat sih, tapi ini gua beli ekstra baterai, karena kan ini defaultnya kalau buat main dia paling sekitar 15-20 menitan ya, tapi ngecasnya 2 jam, jadi biar nggak terlalu sering nunggu. Nah, ini gue beli baterai ekstranya, ini ada 2 ya. Baterai ekstranya ini sekitar harganya 100 berapa ya, 150-an lah. Nah, ini gue beli baterai yang kapasitasnya lebih besar ya, ini 2200 mAh, tetapi masih sama-sama 2S. Karena sebenarnya ini bisa juga di-upgrade ke baterai yang 3S biar lebih kencang, cuman tempatnya harus agak luas ya. Gue pengen main di rumah aja, jadi biar nggak terlalu nabrak-nabrak. Oke, sekarang kita fokus ya di mobilnya. Jadi kayak gini nih mobilnya nih. Wow, ini empuk banget ya untuk shocknya. Wow, empuk banget guys. Jadi dia sangat empuk dan kayaknya bakalan stabil ya. Ntar kita coba outdoor. Roda-rodanya dia empuk banget sih ya. Dia berdesain monster truck ya, monster truck kayak gini. Terus kemudian ini ada warna merah, ada warna biru, jadi kalian bisa pilih. Terus di sini untuk body-bodinya semuanya plastik ya. Cuman di sini ada kayak penguatnya gitu. Ada dari metal di sini, tapi ini plastik. Sasis-sasisnya plastik semua juga ya. Bumper belakang juga plastik. Ya semuanya plastik basically ya. Dan kita mau lepas untuk ngelihat dalamannya kayak gimana. Kita lepas dulu kuncinya, kita buka bodinya. Wow, menarik ya. Jadi meskipun ini plastik semua, tetapi di sini udah ada kayak rangkanya, frame-nya ya, sasisnya ini punya kayak rangka di sini. Dia dari metal guys, dan tebel ya, kuat banget. Nah, kemudian di sini kelihatan ya ada 4 shock breakernya di sini. Jadi di belakang 2,
depan 2 ya. Kan beberapa untuk yang monster truck ini biasanya belakangnya double, tapi ini enggak cuman 2 sama 2 aja. Dan dia ini 4 wheel drive ya. Jadi motornya satu, di sini brushless. Kemudian dia dihubungin dengan rod ke depan sini guys. Dan kemudian untuk baterainya ini udah ada bawaannya ya. Kita coba lihat bawaannya berapa. Kayaknya tadi gue beli yang cadangan ternyata kepanjangan. Nah ini bawaannya dia nggak terlalu panjang, jadi dia ini 1500 mAh ya, dan ini juga 2S juga, dan bawaannya cuman segini aja. Sedangkan gua beli yang apa namanya ininya cadangannya kepanjangan dikit. Nah tuh di remote-nya sendiri dia butuh baterai ya, butuh baterai AA sebanyak 1, 2, 3, 4, dan ini nggak include, jadi kalian harus beli sendiri dan siapin baterainya. Nah terus untuk body-bodinya mostly mayoritas plastik ya, termasuk juga sasis bawahnya ini dia juga plastik. Jadi pastikan, karena dia kenceng banget, pastikan kalian nggak nabrak-nabrak. Tempatnya juga ada cukup luas ya. Dan kalau memang di upgrade untuk yang 3S speednya bisa sampai 80-an ya kilometer per jam, itu kalian harus di tempat yang lebih terbuka ya. Dan kalau ini defaultnya sih kalau dari specsnya itu gue lihat bisa sampai 50-an, 50-52an kilometer per jam. Ntar bakal kita coba. Oke, sekarang kita langsung aja coba ya buat kita mainin di sini guys. Dan sebelumnya kita pasang dulu baterainya ya. Jadi kita bisa pasang di sini. Ini portnya, itu slotnya yang T ya, yang T DIN. Jadi dia bakal langsung kayak bunyi gitu guys di sini ya. Nah ini ada velcro-nya guys. Nah kita tinggal klip aja di sini. Oke, jadi kalau kita pertama kali main ya, kita harus atur dulu ya, kita setting dulu di controllernya ini biar kita ngontrolnya lebih enak. Jadi kita on dulu guys ya. Sini, terus kemudian kita buka. Nah, di sini ada beberapa settingnya guys ya. Di sini contohnya setting throttle ya. Throttle-nya ini mau yang minimal atau yang maksimal. Ini kalau maksimal kita paling kencang, jadi kita set aja di yang paling maksimal. Terus kemudian di sini ada throttle trim, ini untuk mengetahui ya netralnya di sini di posisi mana. Sama juga ini ada steering trim, ini juga mengetahui posisinya netralnya di mana. Jadi kalau kita kiri kanan, misalkan kita jalan terlalu ke kanan, kita bisa kiriin. Kalau terlalu ke kiri, kita bisa kananin kayak gini ya. Jadi ini untuk mengatur supaya mobilnya jalannya lurus terus. Terus kemudian ini ada steering powernya. Jadi kita bisa kecilin. Kalau misalkan kalian kecilin, ini nggak ngaruh ya jadinya. Terus di sini kalau kita naikin, ini seberapa responsif dan seberapa kuat ya dari servonya untuk mengatur setirnya. Kalau ini sangat responsif sekali, jadi ke kanan langsung ke kanan guys, sedikit dia langsung ngaruh ya. Ini gua taruh di tengah aja jadi lebih enak. Oke, kemudian di sini juga ada reverse. Ini kalau kalian atur, ini sebenarnya settingan nggak tahu, ini settingan buat ini kali ya, orang yang pakai tangan kiri kali ya. Karena kalau pakai setting ini dia berubah, kalau kita kananin ke kiri, kalau kita kiriin ke kanan. Jadi dia kebalikan ya, nah, kayak kebalikan gitu guys. Tapi normalnya kita pakai yang right aja. Oke. Terus kemudian di sini juga sebenarnya ada settingnya juga sih, kayak misalnya kita bisa atur, misalnya kalian pakai tangan kiri, ini bisa kalian dorong ke sini. Jadi nyetirnya pakai yang kiri ya. Tapi gua pakai yang standar aja sini guys ya. Kayak gini. Terus udah kayak gitu doang. Ini bisa diatur tapi lebih kayak apa buat ngatur ini ya posisinya, mau dalam atau enggak. Nah kalau ini mau keluar gini. Oke, sekarang langsung aja kita cobain ya di tempat ini guys ya, dan kita tes seberapa kecepatannya. Yuk kita langsung gas. Oke, ini gasnya kecil ya. Nah ini gasnya belum full ini guys, ini masih 1/4 nih ya. Kita trim dulu. Oke, dia udah lurus ya, lurusnya udah lurus. Oke, gas. Ngangkat guys. Gila sih ini. Ini liar banget nih guys mobilnya. Iya, jadi kalau kita mainin throttle-nya nih, liar banget sini mobil. Ngangkat-ngangkat sampai ban belakangnya, ban depannya juga. Oke, ini kalau gasnya 1/4 kali ya. Gas setengah. Bagus banget ya, enak banget. Suspensinya empuk, jadi kendaliinnya lumayan mudah ya. Kita coba kalau full. Liar banget guys.
Al, help me. Oke ya. Kalau kita gaspol ya. Oke, thank you. Thank you. Oke, try it more. Oke, ya. Ini kalau gasnya 1/4. Ngangkat. Wow. Ngangkat-ngangkat guys. Jadi dia karena cepat dan juga ringan ya, jadinya gampang banget kebalik nih. Tapi kalau kita mainin throttle-nya pas, enak juga. Seru guys ya. Jadi kalau gaspol ini sampai ngangkat-ngangkat nih. Kita coba ya. Gaspol. Kayak gitu ya kalau kita tarik maksimal. Gile. Ini sekali main bisa hancur ini kalau nggak hati-hati. Asik sih, tapi seru banget buat weekend ya. Buat kalau bosen dan juga capek kerja, cocok banget. Nih efeknya kita habis main nih. Baru main 1 kali. Tuh ya, kayak gini. Ini juga, wait. Nih kayak gini belakangnya. Tapi so far nih kuat banget ya. Dalam artian ini udah jatuh bolak-balik tadi ya, tapi dia masih kondisinya bagus banget. Dalam artian nggak ada yang patah ya, nggak ada yang patah. Terus di sini memang agak panas ya, wajar karena di sini tempat motornya. Oh no. No. Come on, one more time. Hey, help me with that. Yeah. Okay, thank you, Al. Okay, try it one more time. Kita tes jauhnya ya. Bisa sejauh apa? Lumayan jauh juga ya. Dan ini belum maksimal sih. Ya. Wow. Oke. Wow. Segitu guys ya ngangkatnya kalau kita polin. Asik bener. Kita tes. Jalannya agak kasar di sana ya. Oke ya. Tarik, gas. Remnya juga pakem ya. Jadi ini basically sebelum kita mundur itu dia ngerem ya otomatis ya. Ngerem. Oke. Nah, ini ngerem nih. Wow. Crash. Oke. Iya. Kecepatannya tinggi banget sih. Ini kita nggak bisa main kayak gitu ya. Kalau kayak gitu terus rusak. Jadi kita sebelum belok kita pelain dulu, baru belok. Gas, pelain dulu baru belok. Oke. Karena dia memang mobilnya nggak terlalu berat ya. Jadi dia cukup ringan mobilnya. Jadi kalian, dia mudah banget kelempar gitu kalau dalam kecepatan tinggi dan jalan yang nggak rata. Tapi basically seru banget main ini guys. Wow. Jadi dia tuh kayak punya tarikan yang cepet banget gitu ya, instan. Ini coba ya, kita tarik ya. 1, 2, 3. Sampai ngangkat tarikannya.
Ya, kita coba lagi ya untuk sinyalnya jauhnya. Oh, masih jauh ya. Sampai jauh banget tuh. Wow. Jauh banget sampai nggak kelihatan tuh. Oke, kita putar balik. Jadi untuk sinyalnya nggak ada masalah ya. Oke, kita coba untuk freestyle. Ya. Kita habisin baterai di sini ya. Dan baterainya awet banget ya. Kita ada setengah jam ya main kali ya. Awet banget nih, baterainya nggak bisa habis guys. Ini baterai bawaannya dan itu masih 1 kali charging ya. Dan ini sampai sekarang masih sangat responsif kayak gini. Oke. Panas banget. Ini panas guys ya di bagian motornya. Ya. Jadi panas banget mungkin karena kita pakai terus. Dan by the way untuk kesimpulannya nih, gue udah main ini ya dan seru banget. Jujur aja ini untuk RC sekecil ini ya dengan kecepatan seperti itu tuh impresif ya. Dan gue ngerasa kalau ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen main RC dengan kecepatan tinggi ya. Tetapi harganya nggak terlalu yang over mahal ya, karena ada juga yang 3 jutaan, 4 jutaan, bahkan yang 6 jutaan juga banyak. Tetapi ini 1,3 udah dapet yang kayak gini. Dan ini tuh setelah kita buat main, dia beberapa kali jatuh ya, bukan beberapa kali, sering banget sih, tapi kuat ya. Dia masih komponen plastik, lihat nih ya, dia cuma boncel-boncel aja, nggak ada yang pecah ya, baik itu dari bumpernya, terus dari as rodanya, semuanya masih kuat ya. Dan di sini juga bautnya ini banyak yang kena ya, skrupnya, tetapi nggak ada masalah, jadi dia kayak ngelindungin gitu guys malahan ya. Jadi secara body-bodinya juga baret-baret, cuman nggak sampai yang rusak gimana dan masih oke. Jadi secara build quality, secara kekokohan ini udah kuat dan kokoh juga. Dan untuk baterainya awet banget. Ini gua main mungkin udah sekitar 40 menitan ya. Ya memang mainnya sambil rekaman, tapi at least dia bisa dipakai main cukup lama dan baterainya masih ada. Dan ini masih oke ya, dalam artian kayaknya buat main agak lama lagi masih bisa. Dan kemudian untuk kontrolnya sendiri dia sebenarnya cukup mudah karena suspensinya juga ringan, terus kemudian dia juga full prop, jadi kita bisa turunin speednya untuk sebelum belok ya. Tetapi karena dia ringan banget, bukan ringan banget sih, tapi dia ringan ya, kecil juga dengan kecepatan seperti itu, sometimes kalau kita dalam kecepatan tinggi kita belokin dia langsung ini ya, kayak guling-guling ya karena tinggi banget kecepatannya guys. Nah kayak gitu ya. Dan itu dulu di video kali ini yang bisa gue review ya di seri weekend. Dan semoga aja ini fun dan ngehibur kalian semua. Dan buat kalian yang weekend pengen santai ya, pengen keluar dari escape dari stres karena kerjaan dan lain-lain, ini worth it banget buat kalian beli. Dan kalau kalian tertarik, linknya ada di bawah ya di deskripsi video ini. Dan gue Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys, bareng sama L. Kita ketemu lagi di video Kepoin weekend selanjutnya. Bye. Yuk kita lanjut lagi main yuk. Come on. I will try, Dad. I will try. Huh? I will try. Yeah, you sure? Careful. Can you? No, no. Whoa, 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 be careful. Whoa, it's dangerous. Kita ngabisin baterai guys, ya. Super fast. Ambil sel ya. Footage-nya ya. Jadi suspensinya gue suka banget. My turn. Okay, your turn. Just play it slowly, okay? Slowly. And turn right. Go. Okay. Throttle. Okay. Throttle. Okay. Throttle. Okay, it's my turn now. Whoa. Okay. Kayak gitu ya. Wow. Ya, udah mulai habis guys. Jadi kalau udah mulai habis, tandanya dia udah mulai nggak respon ya. Jadi ya harus pulang deh. Bye. Say bye, El. Bye. Bye. Okay, bye.